Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Miss Silvi, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi menengah 1, dan teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, kami ingin mempresentasikan materi mengenai PSAK 19 terkait aset tak berwujud. Namun, sebelum kita melanjutkan membahas materi tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Titian Sangaji Penggali dengan NIM 2024-759. Saya Sebastian Ruben dengan NIM 2023-7008. Saya Ijlal Diasonde Kusnadi dengan NIM 2024-758. Saya Muhammad Rehan Arfi dengan NIM 2024-761. Saya Ibnu Hakim dengan NIM 2024-773. Oke, selanjutnya ini ada tujuan PSAK 19. Jadi diadakannya PSAK 19 ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi terhadap aset tak berwujud agar entitas seperti perusahaan dan organisasi ini bisa mengakui aset tak berwujud dengan benar, mengukur jumlah nilai asetnya dengan tepat, dan mengungkapkan informasi yang sesuai di laporan keuangan. Jadi kesimpulannya, standar akuntansi PSAK 19 ini menentukan kapan sebuah aset yang tidak berwujud fisik seperti software, lisensi, hak cipta, merek dagang, dan lain-lain boleh diakui dan bagaimana cara mencatatnya di dalam laporan keuangan. Next. Nah, di sini ada ruang lingkup aset tak berwujud yang diatur oleh PSAK 19. Yang pertama, PSAK 19 ini berlaku untuk aset tak berwujud kecuali aset pajak tangguhan, sewa aset tak berwujud, imbalan kerja, goodwill dari kombinasi bisnis, aset keuangan, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama, serta konsolidasi. Kenapa itu semua nggak diatur di PSAK 19? Karena aset-aset tak berwujud tersebut sudah diatur oleh PSAK yang lainnya. Jadi PSAK 19 sudah tidak membahas lagi aset-aset tak berwujud yang tadi saya sebutkan. Nah, ruang lingkup yang kedua itu adalah hak penyewa atas lisensi atau item lain. Hak yang dimiliki penyewa berdasarkan perjanjian lisensi seperti film, rekaman video, karya tulis, paten, hak cipta, semuanya itu termasuk dalam ruang lingkup PSAK 19, kecuali yang sudah termasuk kategori sewa dalam PSAK 73. Next. Ruang lingkup yang ketiga itu adalah aktivitas yang dikecualikan. Beberapa transaksi yang berkaitan dengan aset tak berwujud tidak diatur di PSAK 19. Contohnya, ada aktivitas eksplorasi minyak dan gas, terus yang kedua ada aktivitas penambangan mineral. Nah, karena jenis kegiatan itu punya aturan akuntansi tersendiri, jadi dua aktivitas itu tuh nggak dibahas di PSAK 19. Di dua aktivitas tersebut dibahas di PSAK yang lainnya. Namun ada catatan penting, kalau dalam kegiatan eksplorasi atau pengembangan itu ada aset tak berwujud lain yang terpisah, misalnya seperti software khusus untuk mengontrol alat tambang, itu diatur dalam PSAK 19. Jadi intinya PSAK 19 ini mengatur aset-aset tak berwujud yang tidak dibahas di PSAK lainnya. Seperti itu, teman-teman. Lanjut. Nah, di sini ada istilah-istilah yang digunakan dalam PSAK 19. Yang pertama ini ada amortisasi. Amortisasi itu adalah alokasi sistematis jumlah terdepresiasi aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Jadi buat anak akuntansi ini udah nggak asing ya. Jadi amortisasi ini total alokasi sistematis di jumlah depresiasi aset tak berwujud tersebut. Yang kedua itu adalah aset. Aset di PSAK 19 ini diartikan sebagai sumber daya yang pertama dikendalikan oleh entitas sebagai akibat peristiwa masa lalu, dan yang kedua manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut diperkirakan mengalir ke entitas. Seperti itu. Yang ketiga ada aset moneter. Aset moneter ini adalah kas yang dimiliki dan aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Selanjutnya ada aset tak berwujud. Nah, aset tak berwujud dalam PSAK 19 diartikan sebagai aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Seperti itu. Selanjutnya yang kelima ada biaya perolehan. Biaya perolehan ini adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain
yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jika dapat diterapkan, jumlah yang diatribusikan ke aset saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu dalam PSAK lain. Contohnya, PSAK 53 pembayaran berbasis saham. Selanjutnya itu ada jumlah terdepresiasi. Jumlah terdepresiasi dalam PSAK 19 ini diartikan sebagai biaya perolehan aset atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi nilai residunya. Selanjutnya ada istilah jumlah tercatat aset. Nah, jumlah tercatat aset ini adalah jumlah aset yang diakui dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Selanjutnya ada nilai residu dari aset tak berwujud. Itu adalah jumlah estimasian yang dapat diperoleh entitas saat ini dari pelepasan aset setelah dikurangi biaya estimasian pelepasan aset jika aset telah mencapai umur dan kondisi yang diperkirakan pada akhir umur manfaatnya. Terus selanjutnya ada yang ke-9, nilai spesifik entitas. Nah, nilai spesifik entitas ini adalah nilai kini dari arus kas yang diharapkan entitas akan tumbuh dari penggunaan aset secara berkelanjutan dan dari pelepasan aset tersebut pada akhir umur manfaatnya atau yang diharapkan terjadi saat penyelesaian liabilitas. Selanjutnya yang ke-10 ada nilai wajar. Nilai wajar atau fair value ini adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi tertentu antara pelaku pada pasar tanggal pengukuran. Ini dibahas di PSAK 68, pengukuran nilai wajar. Selanjutnya ada yang ke-11 ini pengembangan. Pengembangan dalam PSAK 19 ini diartikan sebagai penerapan temuan penelitian atau pengetahuan lain pada suatu rencana atau rancangan produksi bahan baku, alat, produk, proses, sistem, atau jasa yang baru atau yang mengalami perbaikan substansial sebelum dimulainya produksi komersial atau pemakaian. Selanjutnya yang ke-12 ini ada penelitian. Penelitian adalah penyelidikan asli dan terencana yang dilaksanakan dengan harapan memperoleh pembaruan pengetahuan dan pemahaman teknis atas ilmu yang baru. Selanjutnya yang ke-13 ada rugi penurunan nilai. Ini adalah suatu jumlah yang merupakan selisih lebih jumlah tercatat suatu aset atas jumlah terpulihkannya. Selanjutnya yang terakhir, yang ke-14 ada umur manfaat. Umur manfaat ini dijelaskan dalam PSAK 19 ada dua. Yang pertama adalah periode suatu aset yang diperkirakan dapat digunakan oleh entitas. Yang kedua, jumlah produksi atau unit serupa yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu aset oleh entitas. Next. Oke, selanjutnya kita membahas aset tak berwujud. Nah, meskipun banyak hal yang terlihat memiliki nilai, itu tapi nggak semuanya dapat diakui sebagai aset. Untuk bisa dicatat sebagai aset tak berwujud, suatu hal harus memenuhi 3 syarat. Jadi, di PSAK 19 ini, kita dikasih tahu caranya untuk bisa menentukan suatu produk ya, suatu entitas itu menjadi aset. Yang pertama itu dengan syarat bisa diidentifikasi, yang kedua dengan syarat bisa dikendalikan oleh perusahaan, dan yang terakhir bisa memberi manfaat ekonomi masa depan. Jadi, jika tidak memenuhi salah satu syarat saja, itu biaya tersebut harus dianggap sebagai beban, bukan aset. Contohnya, kalau perusahaan membuat relasi kuat dengan pelanggan, hubungan itu memang bernilai, tapi itu nggak bisa diukur atau dipisahkan dari bisnis, jadi tidak boleh disebut sebagai aset. Seperti itu. Next. Nah, kita bahas syarat yang pertama. Jadi syarat yang pertama itu adalah keteridentifikasian. Jadi keteridentifikasian ini berarti aset tak berwujud harus bisa dibedakan secara jelas dari aset lain, sehingga bisa diketahui secara spesifik bahwa aset tersebut itu benar-benar ada dan bisa dipisahkan dari bisnis. Jadi aset tak berwujud itu harus merupakan sesuatu yang nyata, spesifik, dan bisa dipisahkan atau dibuktikan keberadaannya secara hukum. Nah, dalam PSAK 19 ini, keteridentifikasian memiliki dua makna utama. Yang pertama, aset dapat dipisahkan atau separable. Artinya, aset tersebut itu bisa dijual, disewakan, ditukar, atau dialihkan kepada pihak lain secara terpisah, tanpa harus menjual keseluruhan bisnis. Contohnya kayak software. Software ini kan bisa dijual ya tanpa bisa dijual lisensinya. Kalau paten
atau bisa dijual atau dilisensikan. Nah, dan merek dagang. Merek dagang juga bisa dipindahkan kepada pihak lain. Jadi jika suatu manfaat tidak bisa dipisahkan dari bisnis, maka itu tuh nggak memenuhi kriteria keteridentifikasian. Nah, makna yang kedua yaitu aset berasal dari hak kontraktual atau legal. Jadi aset dianggap dapat diidentifikasi jika perusahaan memiliki hak yang sah, hak hukum, misalnya kayak hak cipta, paten, lisensi, perjanjian, kontrak dengan pemasok atau pelanggan, hak waralaba, dan yang lainnya. Nah, hak-hak itu membuat aset tersebut jelas keberadaannya, jadi bisa dibuktikan secara hukum dan dianggap terpisah dari bagian usaha lainnya. Jadi meskipun aset tersebut tidak bisa dijual secara fisik, asal berasal dari hak kontraktual, maka tetap dianggap dapat diidentifikasikan. Jadi intinya keteridentifikasian ini mengharuskan aset berwujud yang nyata, spesifik, dan bisa dipisahkan atau dibuktikan keberadaannya secara hukum. Seperti itu teman-teman. Next, lalu kita lanjut ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua itu adalah pengendalian. Jadi pengendalian berarti perusahaan memiliki kemampuan untuk menguasai dan menggunakan manfaat dari aset tersebut, serta bisa mencegah pihak lain mengambil manfaat yang sama. Nah, pengendalian ini dapat berasal dari yang pertama, hak hukum, seperti paten atau hak cipta. Yang kedua ada kerahasiaan melalui perjanjian. Lalu yang terakhir adalah jika entitas tidak memiliki hak hukum atau tidak dapat membatasi pihak lain, walaupun ada manfaat ekonomi, aset tersebut dapat diakui. Namun, tanpa hak hukum, perusahaan biasanya sulit membuktikan bahwa mereka benar-benar mengendalikan manfaat dari aset tersebut. Misalnya, pengetahuan yang dimiliki karyawan memang bermanfaat nih buat perusahaan, tapi perusahaan itu nggak bisa mengontrol sepenuhnya jika karyawan tersebut mengundurkan diri. Oleh karena itu, pengetahuan pribadi karyawan itu nggak bisa dianggap sebagai aset terwujud milik perusahaan. Contoh selanjutnya nih, ada hubungan pelanggan atau loyalitas pelanggan tidak dianggap aset, kecuali terdapat kontrak yang membuat hubungan tersebut terpisahkan dan bisa dikendalikan seperti kayak customer list. Nah, customer list itu kan bisa dipisahkan dari bisnisnya, jadi itu bisa disebut aset tak berwujud. Seperti itu, teman-teman. Next. Lanjut, yang ini syarat terakhir, itu syarat ketiga, manfaat ekonomi masa depan. Jadi, aset tak berwujud ini harus memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Manfaat ini tuh bisa berupa pendapatan dari penjualan, produk atau jasa, penghematan biaya atau peningkatan efisiensi proses produksi. Misalnya seperti teknologi baru yang meningkatkan kapasitas produksi jelas memberi manfaat ekonomi. Namun, jika suatu aset tidak membantu meningkatkan pendapatan atau mengurangi biaya di masa depan, maka manfaat ekonomi tidak cukup kuat untuk dicatat sebagai aset. Contohnya, teknologi yang tidak lagi digunakan atau tidak memberikan tambahan keuntungan. Nah, itu tidak bisa diakui sebagai aset berwujud karena manfaat ekonomi masa depannya sudah hilang. Seperti itu. Next. Selanjutnya, kita masuk ke materi pengakuan aset tak berwujud. Nah, PSAK 19 ini membahas tentang pengakuan aset tak berwujud. Jadi, menurut PSAK 19, suatu pos diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi semua kriteria berikut. Yang pertama, definisi aset terpenuhi. Aset tersebut harus memenuhi definisi aset tak berwujud yang terdiri dari 3 elemen utama. Pertama, keteridentifikasian, kedua pengendalian, dan ketiga manfaat ekonomi masa depan. Itu yang tadi kita bahas syarat-syaratnya. Jadi kalau misalnya aset-aset sudah memenuhi 3 kriteria yang tadi kita bahas, maka aset tersebut di dalam PSAK 19 diakui sebagai aset tak berwujud. Terus yang kedua, probabilitas manfaat ekonomi. Ada kemungkinan besar probable entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Yang pertama, penilaian probabilitas. Dalam menilai kemungkinan ini, manajemen itu harus menggunakan asumsi yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai kondisi ekonomi selama umur manfaat aset. Yang kedua, bukti. Untuk mendukung penilaian probabilitas ini, entitas ini harus mempertimbangkan bukti yang tersedia. Penekanan yang lebih bisa diberikan pada bukti eksternal daripada bukti eksternal. Selanjutnya ada pengukuran biaya yang andal. Biaya perolehan aset tersebut harus dapat diukur secara andal. Hal ini biasanya mudah dipenuhi ketika aset diperoleh secara terpisah. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rehan. Terima kasih. Akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Pada paragraf 33 dalam kombinasi bisnis menurut PSAK 22,
aset tak berwujud diukur pada nilai wajar tanggal akuisisi, karena nilai wajar sudah mencerminkan manfaat ekonomik masa depan. Kriteria probabilitas dan pengukuran andal dianggap selalu terpenuhi untuk aset tak berwujud yang diperoleh melalui kombinasi bisnis. Selanjutnya, pada paragraf 34, pihak pengakuisisi wajib mengakui aset tak berwujud secara terpisah dari goodwill, termasuk yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak diakuisisi. Proyek penelitian dan pengembangan dalam proses juga diakui sebagai aset tak berwujud jika memenuhi definisi aset dan dapat diidentifikasi atau dapat dipisahkan atau berasal dari hak kontraktual atau hukum. Selanjutnya ada aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis. Dalam paragraf 35 dijelaskan aset tak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis dapat diukur secara andal pada nilai wajar jika dapat dipisahkan atau timbul dari hak kontraktual atau hukum. Jika terdapat beberapa kemungkinan hasil dengan probabilitas berbeda, ketidakpastian tersebut harus tercermin dalam perhitungan nilai wajar. Nah, pada paragraf 36 dijelaskan juga aset tak berwujud yang dapat dipisahkan namun hanya bersama kontrak, aset atau liabilitas terkait tetap diakui terpisah dari goodwill, tetapi bersamaan dengan pos yang terkait. Selanjutnya itu ada paragraf 37 yang menjelaskan bahwa pihak yang memperoleh aset dapat mengakui kelompok aset tak berwujud komplementer sebagai satu aset tunggal jika masing-masing memiliki umur manfaat serupa. Sebagai contohnya itu, istilah brand atau brand name mencakup sekelompok aset seperti merek dagang, nama dagang, formula, resep, dan keahlian teknologi. Dan paragraf 38 sampai paragraf 41 itu dikosongkan. Selanjutnya ada pengeluaran selanjutnya atas proyek penelitian dan pengembangan yang sedang dalam proses. Pada paragraf 42 dijelaskan bahwa pengeluaran penelitian dan pengembangan yang terkait dengan proyek penelitian dan pengembangan yang sedang dalam proses, baik yang diperoleh secara terpisah maupun melalui kombinasi bisnis dan diakui sebagai aset tak berwujud, serta pengeluaran yang terjadi setelah diakuisisi, harus diperlukan sesuai dengan paragraf 54 sampai 62. Pada paragraf 43 juga dijelaskan sesuai paragraf 54 dan sampai paragraf 62, pengeluaran selanjutnya atas proyek R&D dalam proses yang telah diperoleh diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama itu dibebankan langsung jika merupakan pengeluaran penelitian. Yang kedua, dibebankan langsung jika merupakan pengeluaran pengembangan yang tidak memenuhi kriteria paragraf ke-57. Dan yang terakhir, yang ketiga, ditambahkan pada jumlah tercatat proyek jika merupakan biaya pengembangan yang memenuhi kriteria pengakuan paragraf 57. Selanjutnya itu ada akuisisi melalui hibah pemerintah. Pada paragraf 44 dijelaskan, aset tak berwujud dapat diperoleh secara cuma-cuma atau dengan nilai nominal melalui hibah pemerintah seperti hak mendarat di bandara, hak operasi stasiun TV atau radio, hak impor, dan hak kuota. Sesuai PSAK 61, entitas dapat memilih untuk mengakui aset tak berwujud dan hibah pada nilai wajar. Jika tidak menggunakan nilai wajar, aset diakui pada nilai nominal dan ditambah pengeluaran langsung yang diperlukan untuk menyiapkan aset agar dapat digunakan sesuai tujuan. Selanjutnya itu ada pertukaran aset. Pada paragraf ke-45 dijelaskan aset tak berwujud dapat diperoleh melalui pertukaran dengan nilai moneter atau non-moneter. Biaya perolehan diukur pada nilai wajar, kecuali jika transaksi tidak memiliki substansi komersial atau nilai wajar yang tidak dapat diukur. Jika nilai wajar tidak tersedia, digunakan jumlah tercatat aset yang diserahkan. Selanjutnya ada paragraf 46 menjelaskan bahwa transaksi memiliki substansi komersial jika arus kas atau nilai spesifik entitas dari aset yang diterima berbeda secara signifikan dari aset yang diserahkan. Penilaian didasarkan pada arus kas setelah pajak dan dapat dilakukan tanpa perhitungan rinci. Selanjutnya ada paragraf 47 menjelaskan bahwa aset tak berwujud diakui jika biaya perolehan dapat diukur secara andal. Nilai wajar dianggap andal jika variabilitas tidak signifikan atau probabilitas estimasi dapat dinilai. Biaya perolehan biasanya menggunakan nilai wajar aset yang diserahkan kecuali nilai wajar aset yang diterima lebih jelas. Next.
Selanjutnya ada goodwill yang dihasilkan secara internal. Pada paragraf 48, goodwill yang dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset. Selanjutnya pada paragraf 49 dijelaskan bahwa pengeluaran untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang berkontribusi terhadap goodwill internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Karena goodwill internal bukan sumber daya teridentifikasi yang dapat dipisahkan, timbul dari hak kontraktual atau hukum, dikendalikan entitas, atau biayanya dapat diukur secara andal. Pada paragraf 50 dijelaskan bahwa selisih antara nilai wajar entitas dan jumlah tercatat aset metode teridentifikasi dapat mencerminkan faktor-faktor yang memengaruhi nilai wajar, tetapi tidak mencerminkan biaya perolehan aset tak berwujud yang dikendalikan entitas. Next. Selanjutnya ada aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Pada paragraf 51, itu dijelaskan bahwa sulit menilai apakah aset tak berwujud internal memenuhi kriteria pengakuan karena yang pertama, sulit menentukan kapan aset teridentifikasi yang menghasilkan manfaat ekonomi masa depan muncul. Yang kedua itu, sulit mengukur biaya perolehan secara andal karena sering bercampur dengan biaya pemeliharaan goodwill internal atau biaya operasi sehari-hari. Oleh karena itu, selain ketentuan umum pengakuan dan pengukuran awal, paragraf 52 sampai 67 diterapkan pada seluruh aset tak berwujud internal. Selanjutnya itu, paragraf 52 menjelaskan dalam nilai pengakuan aset tak berwujud internal, entitas mengklasifikasikan proses menjadi dua tahap. Yang pertama itu ada tahap penelitian dan kedua tahap pengembangan. Meskipun istilah penelitian dan pengembangan sudah memiliki definisi, dalam pernyataan ini istilah tersebut memiliki makna yang lebih luas. Selanjutnya ada paragraf 53 menjelaskan jika entitas tidak dapat membedakan antara tahap penelitian dan pengembangan pada suatu proyek internal, pengeluaran dianggap sebagai pengeluaran pada tahap penelitian. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahap penelitian. Pada paragraf 54, aset tak berwujud yang timbul dari penelitian atau tahap penelitian proyek internal tidak diakui sebagai aset dan pengeluaran untuk penelitian diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Selanjutnya, paragraf 55 menjelaskan dalam tahap penelitian proyek internal, entitas tidak dapat menunjukkan bahwa aset tak berwujud akan memberikan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan, sehingga semua pengeluaran penelitian selalu dibebankan saat terjadi. Selanjutnya ada paragraf 56 menjelaskan contoh kegiatan penelitian itu meliputi yang pertama, kegiatan untuk memperoleh pengetahuan baru, yang kedua itu pencarian, evaluasi, dan seleksi final untuk penerapan penemuan penelitian. Yang ketiga itu ada pencarian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa. Yang keempat itu ada perumusan, desain, evaluasi, dan seleksi final berbagai alternatif baru atau yang ditingkatkan untuk bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa. Next. Nah, selanjutnya masuk ke tahap pengembangan. Pada paragraf 57 menjelaskan aset tak berwujud dari pengembangan atau tahap pengembangan proyek internal diakui sebagai aset hanya jika entitas dapat menunjukkan yang pertama itu kelayakan teknis penyelesaian aset, yang kedua niat untuk menyelesaikan dan menggunakan atau menjual aset, yang ketiga itu kemampuan menggunakan atau menjual aset, yang keempat kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan dari aset, yang kelima itu ada tersedianya sumber daya teknis, keuangan, dan lain untuk menyelesaikan serta menggunakan atau pengembangan. Selanjutnya itu di paragraf 58 dijelaskan tahap pengembangan memungkinkan entitas mengidentifikasi aset tak berwujud dan menggunakan kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan. Karena tahap ini lebih maju dibandingkan tahap penelitian. Nah, pada paragraf 59, contoh aktivitas pengembangan yaitu meliputi yang pertama, desain, konstruksi, dan pengujian rupa atau model sebelum produksi. Yang kedua itu ya, desain peralatan, cetakan, dan pewarnaan dengan teknologi baru. Yang ketiga itu desain, konstruksi, dan operasi pabrik, percontohan yang skala tidak ekonomik. Yang keempat itu desain, konstruksi, dan pengujian alternatif bahan baku, peralatan, produk, proses, sistem, atau jasa baru yang disesuaikan. Next.
Nah, masih membahas tentang tahap pengembangan, di sini di paragraf 60 dijelaskan manfaat ekonomi masa depan dari aset dinilai berdasarkan PSAK 48, yaitu penurunan nilai aset. Jika aset hanya bermanfaat bila digunakan dengan aset lain, diterapkan konsep unit penghasilan kas. Misalnya ada paragraf ke-61. Tersedianya sumber daya untuk menyelesaikan, menggunakan, dan memperoleh manfaat aset ditunjukkan melalui rencana usaha dan jika perlu pendanaan eksternal dengan komitmen pemberi pinjaman. Selanjutnya, paragraf 62 menjelaskan sistem biaya entitas biasanya dapat mengukur secara andal biaya perolehan aset tak berwujud internal, misalnya gaji dan pengeluaran terkait hak cipta, lisensi, atau pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada paragraf ke-63, merek, kepala surat kabar, judul publisitas atau pelanggan, dan hal sejenis yang dapat dihasilkan secara internal tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Selanjutnya pada paragraf ke-64 dijelaskan pengeluaran untuk menghasilkan merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar pelanggan, dan hal sejenis tidak dapat dibedakan dari biaya pengembangan usaha secara keseluruhan sehingga tidak diakui sebagai aset tak berwujud. Next. Di sini ada biaya perolehan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Biaya pada paragraf 65 dijelaskan biaya perolehan aset tak berwujud internal adalah jumlah pengeluaran sejak aset pertama kali memenuhi kriteria pengakuan. Yaitu dijelaskan pada yang sebelumnya yang Aji jelaskan itu pada paragraf 21, 22, dan 57. Pengeluaran yang telah dibebankan pada laporan keuangan sebelumnya tidak boleh diakui kembali sebagai bagian dari biaya perolehan aset. Selanjutnya ada paragraf ke-66, biaya perolehan internal mencakup semua biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membuat, menghasilkan, dan menyiapkan aset agar siap digunakan sesuai instansi manajemen. Contoh biaya yang dapat diatribusikan langsung yaitu ada bahan baku dan jasa yang dikonsumsi. Yang kedua ada imbalan kerja terkait produksi aset, itu ada di dalam PSAK 24. Yang ketiga itu biaya pendaftaran hak hukum. Yang keempat itu ada amortisasi paten dan lisensi yang digunakan untuk menghasilkan aset. Pada PSAK 26 menetapkan kriteria pengakuan bunga sebagai bagian biaya perolehan aset tak berwujud internal. Selanjutnya ada paragraf ke-67 yang dimana ini menjelaskan komponen yang tidak termasuk dalam biaya perolehan aset tak berwujud internal. Yaitu yang pertama ada biaya penjualan, administrasi, dan overhead umum kecuali dapat diatribusikan langsung. Yang kedua ada inefisiensi dan kerugian operasi awal sebelum aset mencapai kinerja yang direncanakan. Dan yang ketiga itu ada pengeluaran untuk pelatihan karyawan yang mengoperasikan aset. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibnu Hakim. Baik, selanjutnya itu ada pengakuan beban. Jadi pada paragraf 68 itu menjelaskan bahwa pengeluaran atas aset tak berwujud pada dasarnya itu diakui sebagai beban ketika terjadinya. Namun ada beberapa keadaan yang dikecualikan. Jika pengeluaran tersebut merupakan bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset. Terus keadaan kedua itu, aset tersebut diperoleh dalam kombinasi bisnis dan tidak dapat diakui secara terpisah. Dalam kasus kombinasi bisnis ini, pengeluaran tersebut itu menjadi bagian dari goodwill pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, paragraf 69 menjelaskan secara umum itu pengeluaran yang tidak menghasilkan aset tak berwujud atau tidak dapat diidentifikasi secara andal harus diakui sebagai beban. Contohnya itu biaya penelitian yang selalu dibebankan saat terjadi. Ini tuh udah dijelasin sama Rehan tadi di paragraf 54. Selain biaya penelitian, ada juga kayak biaya perintisan. Nah, biaya perintisan ini mencakup biaya pendirian, seperti biaya hukum, biaya kesekretariatan yang dikeluarkan dalam rangka mendirikan badan hukum. Nah, selanjutnya itu ada pembukaan usaha baru. Jadi ini tuh pengeluaran dalam rangka membuka usaha atau fasilitas baru. Nah, selanjutnya itu ada pelatihan. Nah, pelatihan ini pengeluaran untuk kegiatan pelatihan karyawan contohnya. Terus yang selanjutnya ada iklan dan promosi. Nah, pengeluaran untuk kegiatan iklan dan promosi itu termasuk kayak katalog pesan antar. Terus ada
yang terakhir ada relokasi dan reorganisasi entitas. Jadi pengeluaran dalam rangka relokasi dan reorganisasi sebagian atau seluruh entitas. Jadi semua ini tuh tidak boleh dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud, tapi dikapitalisasi sebagai beban. Selanjutnya ada paragraf 69A. Jadi di paragraf ini tuh menjelaskan bahwa entitas dianggap telah menerima barang ketika entitas itu memiliki hak atas barang tersebut. Hak ini juga dianggap ada ketika barang dibuat oleh pemasok sesuai kontrak dan entitas dapat menuntut pengiriman barang atas pembayaran yang telah dilakukan. Nah, untuk jasa itu, entitas dianggap menerima jasa pada saat jasa itu benar-benar dilaksanakan oleh pemasok sesuai kontrak, bukan pada saat jasa tersebut itu digunakan untuk memberikan jasa lain, misalnya untuk menunaikan jasa iklan kepada pelanggan. Selanjutnya kita membahas paragraf 70. Nah, di paragraf 70 ini membahas tentang pembayaran di muka tetap dapat diakui sebagai aset jika entitas itu belum menerima barang atau jasa yang terkait. Artinya, walaupun pembayaran itu sudah dilakukan, selama manfaat belum diterima, maka hal itu tuh tetap dicatat sebagai aset atau beban dibayar di muka, bukan langsung dicatat sebagai beban. Selanjutnya kita akan membahas paragraf 71. Nah, di paragraf 71 ini menjelaskan bahwa pengeluaran yang sebelumnya sudah diakui sebagai beban tidak boleh diakui kembali sebagai bagian dari biaya perolehan aset tak berwujud di kemudian hari. Artinya tidak boleh mengubah beban masa lalu menjadi aset. Nah, di sini tuh kita akan membahas tentang pengukuran setelah pengakuan. Nah, di paragraf 72 ini, setelah pengakuan awal, entitas itu harus memilih model pengukuran aset tak berwujud. Ada dua model, yaitu model biaya dan model revaluasi. Nah, pemilihan model ini tuh sebagai kebijakan akuntansi dari perusahaan tersebut. Nah, jika satu aset dalam kelompok menggunakan model revaluasi, maka seluruh aset lain dalam kelompok yang sama juga harus menggunakan model yang sama, kecuali tidak terdapat pasar aktif. Selanjutnya kita akan membahas paragraf 73. Nah, paragraf 73 ini menjelaskan bahwa kelompok aset tak berwujud adalah pengelompokan aset berdasarkan sifat dan penggunaan yang serupa dalam operasi entitas. Aset dalam suatu kelompok direvaluasi secara bersamaan agar nilai tercatat tetap konsisten dan tidak terjadi perbedaan nilai yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model biaya. Nah, dengan model biaya ini, setelah pengakuan awal, aset tak berwujud itu dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Nah, selanjutnya, tadi kan udah ngebahas model biaya. Nah, kita sekarang ngebahas tentang model revaluasi. Nah, dengan model revaluasi ini, aset tak berwujud itu dicatat sebesar nilai wajar pada saat tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai setelah tanggal tersebut. Nah, revaluasi ini harus dilakukan secara berkala agar jumlah tercatat itu tidak berbeda secara material dengan nilai wajarnya. Selanjutnya ada paragraf 76. Jadi, model revaluasi itu tidak diperbolehkan untuk aset tak berwujud yang sebelumnya itu belum pernah diakui sebagai aset atau yang diakui dengan jumlah selain biaya perolehannya. Terus paragraf 77. Jadi paragraf 77 ini menjelaskan bahwa model revaluasi hanya digunakan jika aset tersebut belum diakui dengan model biaya. Jika sebagian biaya sudah diakui sebagai aset karena belum memenuhi kriteria pengakuan penuh, maka revaluasi hanya berlaku untuk bagian yang sudah diakui sebagai aset saja. Nah, selanjutnya masih ngebahas tentang model revaluasi. Jadi, revaluasi ini hanya dapat dilakukan jika terdapat pasar aktif. Namun, pada praktiknya pasar aktif itu untuk aset tak berwujud itu sangat jarang ditemukan. Pasar aktif mungkin hanya tersedia untuk lisensi yang dapat dialihkan secara bebas. Tetapi untuk aset yang bersifat unik seperti merek, hak siar, dan paten, umumnya itu tidak ada pasar aktifnya. Selain itu, jika transaksi jarang terjadi dan biasanya melalui proses negosiasi, harga yang terbentuk itu tidak dapat dijadikan acuan nilai wajar yang andal dan seringkali tidak tersedia untuk publik harganya ini. Terus selanjutnya kita akan membahas paragraf 79. Nah,
Frekuensi revaluasi itu tergantung pada perubahan nilai wajar. Jika nilainya itu sering berubah secara signifikan, maka revaluasi itu harus dilakukan secara lebih sering atau berturut-turut lah. Terus jika perubahan tidak signifikan, maka revaluasi tahunan itu tidak perlu dilakukan. Terus paragraf 80 ini tuh ngebahas tentang saat revaluasi dilakukan, jumlah tercatat disesuaikan dengan nilai revaluasi melalui dua cara. Yang pertama itu ada menyesuaikan nilai bruto secara proporsional. Yang kedua itu ada mengeliminasi akumulasi amortisasi terhadap nilai bruto. Nah, penyesuaian ini tuh mempengaruhi kenaikan atau penurunan nilai aset. Nah, di sini tuh kita masih ngebahas tentang pengukuran setelah pengakuan menggunakan model revaluasi. Nah, di paragraf 81 ini, jika aset tidak dapat direvaluasi karena tidak ada pasar aktif, maka aset tersebut harus dicatat dengan model biaya, yaitu harga perolehan dikurangi amortisasi dan rugi penurunan nilai. Nah, di paragraf 82, menjelaskan bahwa jika nilai wajar tidak lagi dapat diukur dengan referensi pasar aktif, maka jumlah tercatat menggunakan nilai revaluasi terakhir dikurangi amortisasi dan rugi penurunan nilai sejak tanggal tersebut. Terus selanjutnya di paragraf 83 itu menjelaskan tentang hilangnya pasar aktif menjadi indikator bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai, sehingga harus diuji penurunan nilainya sesuai PSAK 48. Selanjutnya akan membahas paragraf 84 yang menjelaskan bahwa jika nilai wajar kembali dapat diukur dengan pasar aktif, maka model revaluasi kembali diterapkan mulai tanggal tersebut. Ya, masih membahas tentang model revaluasi, di paragraf 85 ini menjelaskan bahwa jika jumlah tercatat meningkat akibat revaluasi, kenaikan tersebut itu diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau OCI dan ditambahkan ke surplus revaluasi di ekuitas. Namun, bagian kenaikan yang membalik penurunan nilai sebelumnya diakui dalam laba rugi atau laporan laba rugi. Terus di paragraf 86 di sini tuh menjelaskan bahwa jika jumlah tercatat menurun akibat revaluasi, penurunan tersebut tuh diakui dalam laba rugi. Namun, jika masih ada saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut, penurunan diakui dalam penghasilan komprehensif lain hingga sebesar surplus tersebut. Di paragraf 87 menjelaskan bahwa surplus revaluasi di ekuitas dapat dipindahkan ke saldo laba saat aset dilepaskan atau seiring pemakaian aset. Nah, pemindahan ini tuh tidak melalui laba rugi tetapi langsung ke saldo laba. Nah, ganti materi, kita ngebahas tentang umur manfaat. Di paragraf 88 itu menjelaskan bahwa entitas harus menilai apakah umur manfaat aset tak berwujud terbatas atau tidak terbatas. Aset dianggap berumur tidak terbatas jika tidak ada batas waktu yang dapat diperkirakan atas manfaat ekonominya. Nah, di paragraf 89 menjelaskan bahwa aset berumur manfaat terbatas diamortisasi, sedangkan yang berumur tidak terbatas tidak diamortisasi. Terus, di paragraf 90 menjelaskan bahwa umur manfaat aset itu ditentukan dengan mempertimbangkan. Yang pertama itu cara aset digunakan. Jadi, penggunaan yang diperkirakan dari aset untuk entitas dan apakah aset itu dapat dikelola secara efisien oleh tim manajemen. Terus yang kedua itu umur aset serupa. Jadi, daur hidup umum dari aset dan informasi umum mengenai estimasi umur manfaat dari aset serupa yang digunakan dengan cara yang serupa. Terus yang ketiga itu ada resiko keusangan. Nah, ini tuh berupa kayak keusangan teknis, teknologi, komersial, atau jenis keusangan yang lainnya. Terus yang keempat itu ada kondisi industri dan permintaan pasar. Jadi, stabilitas industri di mana aset beroperasi dan perubahan permintaan pasar atas produk atau jasa yang dihasilkan aset tersebut. Terus yang kelima itu ada tindakan pesaing. Jadi itu tindakan yang diharapkan oleh kompetitor atau kompetitor potensial. Terus yang keenam itu ada kebutuhan biaya pemeliharaan.
Jadi, level pengeluaran pemeliharaan yang disyaratkan untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan aset, serta kemampuan dan intensi entitas untuk mencapai tingkat tersebut. Terus, yang ketujuh, ada batasan hukum atau kontrak. Jadi, periode pengendalian aset dan batasan hukum atau batasan serupa dalam pemanfaatan aset seperti masa berlaku sewa yang terkait. Dan yang terakhir itu ada ketergantungan aset pada aset lainnya. Jadi, apakah umur manfaat aset itu bergantung pada umur manfaat aset lain dalam entitas. Nah, selanjutnya di paragraf 91 ini menjelaskan bahwa istilah umur manfaat tidak terbatas bukan berarti tidak berakhir, tetapi berarti tidak ada batas yang dapat diperkirakan secara andal saat ini. Penilaian ini didasarkan pada kondisi saat ini dan kemampuan entitas dalam memelihara aset. Selanjutnya kita akan membahas paragraf 92. Nah, di sini tuh perkembangan teknologi yang cepat sering menyebabkan umur manfaat aset tak berwujud itu lebih pendek. Nah, penurunan harga barang juga bisa menjadi indikasi bahwa manfaat ekonominya itu menurun. Selanjutnya di paragraf 93 kita akan membahas tentang umur manfaat dapat sangat panjang bahkan tidak terbatas, namun harus ditentukan secara realistis dan hati-hati, tidak boleh terlalu optimis. Selanjutnya di paragraf 94 menjelaskan bahwa jika umur manfaat bergantung pada hak kontraktual atau hukum, maka umur manfaat tidak boleh melebihi masa hak tersebut, kecuali terdapat bukti kuat bahwa perpanjangan akan terjadi tanpa biaya signifikan. Masih membahas umur manfaat, ini yang ada dua paragraf terakhir, yaitu paragraf 95 dan 96. Nah, paragraf 95 ini menjelaskan bahwa umur manfaat ditentukan oleh faktor ekonomi dan hukum, dan yang digunakan adalah periode terpendek dari keduanya. Dan paragraf yang terakhir, paragraf 96, jadi perpanjangan hak kontraktual dapat diakui jika ada bukti kuat bahwa perpanjangan akan terjadi dan biayanya itu tidak signifikan. Jika biaya signifikan, maka dianggap sebagai perolehan aset baru. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ijlal Dia Sonjaya Kusnadi. Baik, saya lanjut. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu pembahasan aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas. Di slide ini itu menjelaskan bagaimana aset tak berwujud berumur terbatas itu harus diamortisasi. Kapan dimulainya, kapan berhentinya, dan prinsip pemilihan metode amortisasi. Jadi di paragraf 97 ini ada prinsip umum amortisasi. Pertama itu jumlah terdepresiasi dialokasikan secara sistematis panjang umur manfaat aset tak berwujud. Amortisasi juga dimulai saat aset tersedia untuk digunakan, yaitu sudah berada di lokasi dan kondisi siap beroperasi. Amortisasi juga dihentikan pada tanggal ketika aset diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual menurut PSAK 58 atau aset dihentikan pengakuannya. Metode amortisasi juga harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan. Nah, jika konsumsinya itu tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus menggunakan metode garis lurus atau straight line. Beban amortisasi juga diakui di laba rugi kecuali jika PSAK lain mengizinkan menambahkannya ke jumlah tercatat aset lain. Next. Nah, di paragraf ke-98 ini ada 3 metode umum dan aturan praktis kapan tiap metode itu bisa dipakai. Ada garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Nah, yang garis lurus atau straight line ini itu artinya beban tiap periode adalah biaya perolehan atau cost itu dikurang nilai residu nanti dibagi umur manfaat. Nah, dan ini digunakan ketika manfaat dari aset ini diasumsikan merata setiap periode. Nah, jadi mudah diterapkan dan sering dipakai jika pola konsumsinya tidak jelas. Yang kedua itu ada saldo menurun atau decreasing balance. Jadi mengalokasikan beban lebih besar pada periode awal. Nah, jadi metode ini tuh cocok jika aset itu memberi manfaat lebih besar pada awal periode. Misalnya kayak hak lisensi dengan penurunan penggunaan cepat. Dan perhitungan ini biasanya menggunakan persentase tetap terhadap jumlah tercatat.
Yang ketiga itu ada unit produksi atau units of production. Jadi beban itu dihitung berdasarkan unit pemakaian, misalnya jumlah produk yang dihasilkan atau jam pemakaiannya. Dan metode ini tuh cocok bila manfaat aset tergantung pada pemakaian langsung, bukan waktu. Di paragraf 98A ini ada rebutable presumption atau praduga yang menyatakan tidak tepat. Jadi ada praduga bahwa metode berbasis pendapatan itu tidak tepat digunakan sebagai dasar amortisasi aset tak berwujud karena pendapatan dipengaruhi banyak faktor yang tidak berkaitan langsung dengan pemakaian aset. Praduga ini bisa dibantah jika pertama itu aset tak berwujud tersebut itu menjadi ukuran pendapatan atau terdapat korelasi kuat antara pendapatan dan pemakaian manfaat ekonomi aset. Next. Di paragraf 98B ada penentuan metode yang tepat. Jadi entitas itu harus menilai faktor pembatas yang menentukan penggunaan aset tak berwujud. Contohnya, kontrak yang membatasi penggunaan aset berdasarkan waktu, unit produksi, atau total pendapatan. Faktor pembatas dominan digunakan sebagai dasar pengidentifikasian metode amortisasi yang tepat. Nah, di paragraf 98C yaitu membahas tentang aset dengan faktor pembatas pendapatan. Nah, jadi jika penggunaan aset dibatasi oleh pendapatan, misalnya kayak kontrak konsensi tambang atau jalan tol, maka pendapatan yang dihasilkan dapat menjadi dasar amortisasi. Contohnya kontrak mengekstraksi emas hingga total pendapatan tertentu tercapai. Lalu kontrak pengoperasian jalan tol itu berdasarkan total pendapatan tarif tol. Lanjut di paragraf 99 ada amortisasi dalam laba rugi. Jadi beban amortisasinya biasanya itu diakui di laba rugi. Nah, dalam beberapa kasus itu amortisasi itu menjadi bagian dari biaya perolehan aset lain, misalnya persediaan. Next. Di paragraf ke-100 kita akan masih membahas aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, namun kita akan menjelaskan materi tentang nilai residunya. Di paragraf 100 ini, nilai residu pada umur manfaat terbatas. Jadi nilai residu diasumsikan 0, kecuali ada komitmen pihak ketiga membeli aset tersebut pada akhir periode umur manfaat. Dan alasan yang kedua itu adanya pasar aktif. Jadi nilai residu dapat ditentukan berdasarkan harga pasar dan kemungkinan besar pasar masih tersedia hingga akhir umur manfaat. Next. Lanjut paragraf 101 sampai 103 itu penentuan dan perubahan nilai residu. Jadi jumlah terdepresiasi itu adalah biaya perolehan dikurang nilai residu. Nah, nilai residu yang tidak nol itu menunjukkan kemungkinan aset dilepas sebelum umur ekonomis berakhir. Estimasi nilai residu harus ditelaah setiap akhir periode pelaporan dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Ini ada di PSAK 25. Nilai residu dapat meningkat jika amortisasi dibebankan 0 sampai jumlah tercatat lebih tinggi dari nilai residu kembali. Lanjut. Nah, selanjutnya masih di aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas, penelaahan periode dan metode amortisasi. Nah, di paragraf 104 sampai 106 ini tentang perubahan estimasi. Jadi, umur manfaat dan metode amortisasi itu ditelaah setiap akhir tahun buku. Dan jika pola konsumsi berubah signifikan, maka metode amortisasi itu harus diubah. Misalnya, ternyata metode saldo menurun lebih cepat dibandingkan garis lurus. Lalu lisensi yang penggunaannya ditangguhkan pada awal periode, maka pola manfaatnya itu akan berubah. Next. Nah, sekarang kita akan lanjut ke aset tak berwujud dengan umur manfaat yang tidak terbatas. Di paragraf 107 ini tentang aset tak berwujud yang tidak diamortisasi. Jadi maksudnya aset dengan umur manfaat tidak terbatas itu biasanya tidak diamortisasi.
Dan di paragraf 108 penurunan nilai. Jadi sesuai PSAK 48 itu harus ada wajib diuji penurunan nilainya setiap tahun atau pada saat ada indikasi penurunan nilai. Dan uji itu dilakukan dengan membandingkan jumlah terpulihkan dan jumlah tercatat. Next. Nah, lanjut ke paragraf 109, yaitu penelaahan umur manfaat aset tak berwujud yang tidak diamortisasi. Jadi umur manfaat aset tak berwujud yang tidak diamortisasi itu harus ditelaah setiap periode. Lalu tujuan penelaahannya itu adalah untuk menentukan apakah peristiwa atau kondisi yang ada itu masih mendukung penilaian bahwa umur manfaat aset tersebut tidak terbatas. Jika tidak lagi mendukung, misalnya ada perubahan kondisi atau lingkungan bisnis, maka umur manfaat harus diubah menjadi terbatas. Perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas itu diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai PSAK 25. Paragraf 110, yaitu penelaahan dan keterkaitan dengan penurunan nilai. Jadi jika umur manfaat aset tak berwujud yang sebelumnya tidak terbatas itu ditentukan kembali menjadi terbatas, hal ini itu menjadikan indikasi kemungkinan penurunan nilai. Karena itu, entitas harus melakukan uji penurunan nilai sesuai PSAK 48. Uji dilakukan dengan membandingkan jumlah terpulihkan dengan jumlah tercatat aset. Selain itu, entitas wajib menanggapi indikasi penurunan nilai dengan mengakui rugi penurunan nilai jika jumlah tercatat melebihi jumlah terpulihkan. Next. Nah, selanjutnya keterpulihan jumlah tercatat rugi penurunan nilai. Nah, di paragraf 111 ini menjelaskan tentang pengujian penurunan nilai. Jadi, entitas harus mematuhi PSAK 48 untuk menentukan apakah aset tak berwujud mengalami penurunan nilai, bagaimana menentukan jumlah terpulihkan, dan kapan mengakui dan membalik rugi penurunan nilai. Next. Selanjutnya ada penghentian dan pelepasan. Sini dari paragraf 112 sampai 117, yaitu penghentian dan pelepasan aset tak berwujud. Jadi aset tak berwujud dihentikan pengakuannya apabila aset tersebut dilepas atau tidak lagi memberikan manfaat ekonomi masa depan bagi entitas. Dan keuntungan atau kerugian pelepasan itu ditentukan dari hasil neto pelepasan dikurangi jumlah dikurangi jumlah tercatat dan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi tertentu seperti jual dan sewa balik yang mengikuti PSAK 73, keuntungan yang timbul tidak diklasifikasikan sebagai pendapatan. Pelepasan aset tak berwujud juga dapat dilakukan melalui penjualan, sewa pembiayaan, atau pemberian donasi. Tanggal pelepasan ditentukan ketika pengendalian aset berpindah kepada pihak lain sesuai prinsip PSAK 72. Penggantian sebagai aset berwujud. Nah, jadi jika entitas mengakui biaya penggantian, bagian aset yang diganti itu harus dihentikan pengakuannya dari jumlah tercatat. Jika sulit menilai nilai wajar bagian yang diganti, biaya penggantian digunakan sebagai indikasi nilai bagian tersebut. Dan aset yang diperoleh kembali dalam kombinasi bisnis. Nah, itu jika aset tak berwujud yang diperoleh kembali kemudian dijual kepada pihak ketiga, jumlah tercatatnya digunakan dalam menentukan laba atau rugi pelepasan. Selanjutnya, penyesuaian imbalan terkait transaksi pelepasan. Nah, jadi setiap perubahan jumlah imbalan atau estimasi harga pelepasan diakui sesuai ketentuan perubahan transaksi dalam PSAK 72. Amortisasi pada aset berumur terbatas. Jadi aset tetap diamortisasi hingga nilai tercatatnya 0 atau sampai dihentikan pengakuannya. Kecuali ketika sudah sepenuhnya terdepresiasi atau diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual mengikuti PSAK 58. Next. Selanjutnya ada pengungkapan dari paragraf 118 sampai 120 tentang pengungkapan aset tak berwujud. Jadi entitas wajib itu mengungkapkan informasi lengkap untuk setiap kelas aset tak berwujud
mencakup umur manfaat tidak terbatas. Umur manfaat metode amortisasi yang digunakan. Itu tuh misalnya tidak terbatas atau terbatas, dan jika terbatas maka dijelaskan umur manfaat atau tarif amortisasi. Lalu jumlah tercatat bruto serta akumulasi amortisasi dan rugi penurunan nilai pada awal dan akhir periode. Selanjutnya, pos laporan laba rugi tempat amortisasi diakui. Dan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat dari awal hingga akhir periode termasuk penambahan dan pengembangan internal, akuisisi, kombinasi bisnis, reklasifikasi, dan menjadi dimiliki untuk dijual. Revaluasi, pengakuan, dan pembalikan rugi, penurunan nilai, amortisasi, selisih kurs, serta perubahan lain. Aset tak berwujud itu dikelompokkan berdasarkan sifat dan penggunaan operasional seperti merek, perangkat lunak, lisensi, hak cipta, paten, formula, desain, atau aset dalam pengembangan. Kelas dapat digabung jika penggabungan memberikan informasi yang lebih relevan. Selain itu, entitas juga wajib mengungkapkan informasi tambahan terkait penurunan nilai aset tak berwujud sesuai PSAK 48 sebagai pelengkap atas informasi penurunan nilai yang sudah tercakup dalam rekonsiliasi perubahan nilai. Selanjutnya, next. Di paragraf 121 sampai 123 itu pengungkapan estimasi umur manfaat, metode amortisasi, dan nilai residu. Jadi perubahan estimasi itu mengungkapkan sifat yang jumlah perubahan estimasi material terkait umur manfaat, metode amortisasi, dan nilai residu. Aset umur manfaat tidak terbatas itu disajikan jumlah tercatat dan alasan yang didukung faktor signifikan mengapa umur manfaat dinilai tidak terbatas. Lalu aset lain yang material. Nah, jadi jika ada aset tak berwujud lain yang berdampak signifikan, ungkapkan deskripsi jumlah tercatat dan sisa periode amortisasinya. Aset dari hibah pemerintah itu untuk aset yang diakui awal pada nilai wajar, itu ungkapan nilai wajar awal, jumlah tercatat, dan model pengurangan setelah biaya atau revaluasi. Lalu pembatasan dan jaminan, itu ungkapkan aset tak berwujud yang kepemilikannya dibatasi atau dijadikan jaminan serta jumlah tercatatnya. Komitmen kontraktual, yaitu ungkapan nilai komitmen kontraktual terkait akuisisi aset tak berwujud. Akhir ini pertimbangan umur tak terbatas, yaitu penentuan umur manfaat yang tidak terbatas harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dirujuk pada paragraf 90. Buat selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak Ruben. Oke, akan saya lanjutkan. Ini kemudian kita akan membahas mengenai aset tak berwujud yang menggunakan model evaluasi setelah pengakuan. Di paragraf 124 itu dikatakan jika aset tak berwujud dicatat pada jumlah revaluasian, maka entitas mengungkapkan hal-hal berikut. Yang pertama ini adalah berdasarkan kelas aset tak berwujud, yang berisikan tanggal efektif revaluasi, jumlah tercatat aset tak berwujud yang direvaluasi, lalu jumlah tercatat yang akan diakui jika aset tak berwujud diukur. Lalu yang kedua, kita ada jumlah surplus revaluasi aset tak berwujud pada awal dan akhir periode, mengindikasikan perubahan selama periode dan pembatasan apapun dalam pendistribusian saldo atau surplus kepada pemegang saham. Next. Lalu di paragraf 125, mungkin diperlukan untuk menggabungkan kelas aset yang direvaluasi ke dalam kelas yang lebih besar untuk keperluan pengungkapan. Akan tetapi, kelompok-kelompok aset tidak digabungkan jika penggabungannya menghasilkan kombinasi suatu kelompok aset tak berwujud yang diukur baik berdasarkan model biaya maupun model evaluasi. Next. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai pengeluaran penelitian dan pengembangan. Yaitu di 126, paragraf 126, entitas mengungkapkan nilai gabungan dari pengeluaran penelitian dan pengembangan yang diakui sebagai beban selama periode. Lalu di paragraf 127, isikan pengeluaran penelitian dan pengembangan terdiri dari seluruh pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung pada kegiatan penelitian dan pengembangan. Next. Lalu di paragraf 128,
itu berisikan entitas dianjurkan, namun tidak disyaratkan untuk mengungkapkan informasi berikut. Yang pertama itu ada deskripsi mengenai aset tak berwujud yang telah diamortisasi seluruhnya tetapi masih digunakan. Lalu yang kedua itu deskripsi mengenai aset tak berwujud signifikan yang dikendalikan entitas, namun tidak diakui sebagai aset karena tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam pernyataan ini atau karena aset tersebut diperoleh atau dihasilkan sebelum PSAK 19, yaitu aset tak berwujud efektif diberlakukan. Next. Lalu kita akan lanjut ke tanggal efektif dan ketentuan transisi. Di paragraf 130 itu berisikan entitas menerapkan pernyataan ini secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011. Oleh karena itu, entitas tidak menyesuaikan jumlah tercatat aset tak berwujud yang diakui pada tanggal tersebut. Tetapi, entitas pada tanggal tersebut menilai kembali umur manfaat aset tak berwujud. Jika hasil dari penilaian kembali, entitas mengubah penilaian umur manfaat aset, maka perubahan umur manfaat harus diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Next. Ini kita lanjut ke 130 bagian H, yaitu berisikan PSAK 19 penyesuaian tahun 2015, yaitu aset tak berwujud mengamandemen paragraf 80. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016. Penerapan ini diperkenankan jika entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku lebih awal, maka fakta tersebut akan diungkapkan. Next. Kita langsung loncat ke 130I, yaitu entitas menerapkan paragraf tersebut pada seluruh evaluasian yang diakui pada tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal penerapan paragraf tersebut dan pada periode terdahulu. Entitas juga dapat menyajikan informasi komparatif untuk periode-periode yang disajikan sebelumnya, tetapi tidak disyaratkan untuk melakukan hal tersebut. Jika entitas menyajikan informasi komparatif yang belum disesuaikan untuk periode-periode sebelumnya, maka entitas mengidentifikasi secara jelas informasi yang belum disesuaikan, menyatakan bahwa informasi tersebut telah disajikan dengan dasar yang berbeda, dan menjelaskan dasar yang digunakan. Next. Sekarang 130J itu amandemen PSAK 19, yaitu aset tak berwujud tentang klarifikasi metode yang diterima untuk depresiasi dan amortisasi, mengamandemen paragraf 92 dan 98, dan menambahkan paragraf 98A sampai 98C. Entitas menerapkan paragraf tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2016 secara prospektif. Lalu saya akan lanjut mengenai pengeluaran penelitian dan pengembangan, yaitu kita dilanjutkan pada paragraf 130K, berisikan PSAK 72, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan mengamandemen paragraf 3, 14, dan 116. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 72. Lalu di paragraf 130 bagian L, berisikan PSAK 73, yaitu sewa mengamandemen paragraf 3, 103, 113, dan 114. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 73. Next. Lalu yang terakhir kita ada pertukaran aset serupa. Di 130 bagian 131, syarat tadi paragraf 130 untuk menerapkan pernyataan ini secara prospektif berarti jika pertukaran aset diukur sebelum tanggal efektif pernyataan ini berdasarkan jumlah tercatat aset yang diserahkan, maka entitas tidak perlu menyajikan kembali jumlah tercatat aset yang diperoleh untuk mencerminkan nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehan. Lalu yang terakhir ada di paragraf 133, yaitu mengenai penarikan. Berisikan mengenai pernyataan PSAK 19 mengenai aset tidak berwujud. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih untuk Bu Silvi dan teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Mohon maaf jika kami terdapat kesalahan dalam penyampaian materi kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.